Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di akhir zaman orang-orang percaya akan melewati pendidikan yang keras dari Tuhan. Mengapa orang-orang percaya harus melewati pendidikan yang keras? Karena di akhir zaman persoalan-persoalan yang akan datang dalam kehidupan manusia sungguh sangat keras. Mengapa? Karena pada dasarnya setan mau menyeret lebih banyak orang untuk masuk ke dalam neraka, untuk menciptakan kekecewaan terhadap Allah, untuk menciptakan keputusasaan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya orang-orang percaya sudah dididik. Kalau saudara menyaksikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kadang-kadang mungkin timbul dalam hati saudara, kenapa ya kok orang percaya harus lewati banyak tantangan, kok orang percaya harus lewati terus banyak persoalan. Mungkin sebagian saudara yang berkata, Tuhan kapan sih sebetulnya kemenangannya? Katanya Tuhan sudah mati buat saya dari kayu salib, katanya Tuhan sudah bayar semua harganya buat saya, tapi kenapa sih kok doa saya belum dijawab, kok masalah hidup saya nggak selesai-selesai, baru satu persoalan selesai, persoalan lain lagi datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kita sedang dilatih untuk mempersiapkan masa depan akhir zaman yang akan sangat begitu berat. Tetapi inilah akhir dari perjalanan hidup gereja Tuhan, di mana kemudian akhirnya gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Karena itu Alkitab berkata, Tuhan mencari gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kesucian. Bahkan ketika badai datang, ketika angin ribut melanda, tetap tegak berdiri, karena cintanya kepada Tuhan adalah cinta yang tulus, kasihnya kepada Tuhan adalah kasih yang sungguh-sungguh, kesetiaannya kepada Tuhan adalah kesetiaan yang tidak pernah ada akhirnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, seperti program yang terdahulu, kita masih membahas tentang ketujuh sangkakala yang akan ditiup, ketujuh sangkakala yang akan berbunyi di akhir zaman ini. Nah, sekarang kita sedang masuk dalam pembahasan sangkakala yang kedua. Setelah sangkakala yang pertama, yaitu kehancuran ekosistem alam dan kehancuran lingkungan hidup, lalu sangkakala yang kedua dibunyikan oleh malaikat yang kedua ini dalam Wahyu pasal 8. Dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu, perhatikan baik, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua yaitu adanya kehancuran ekosistem kelautan, sehingga laut mulai mendatangkan kengerian bagi hidup manusia yang seharusnya laut menjadi sumber kehidupan. Tetapi saudara lihat sekarang, orang tidak lagi bersahabat dengan laut. Apa yang ada di laut mulai dijarah habis-habisan. Orang tidak lagi memancing ikan, tetapi orang melempar bom untuk menghancurkan segala sesuatu dengan
banyak hal manusia dalam kebodohannya mulai menghancurkan kehidupan dalam kelautan. Laut yang sebetulnya kata Alkitab sudah diberikan batas-batas dengan daratan oleh Allah. Manusia dalam tanda petik dengan kesombongan dan kepintarannya, laut mulai ditimbun lagi dengan tanah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya keberadaan laut tidak seimbang, sehingga kemudian manusia akan mengalami dampaknya. Jangan salahkan Tuhan kalau kemudian laut menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Jangan salahkan Tuhan kalau kemudian polusi di laut begitu tinggi. Jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya laut tidak lagi dapat mendatangkan kehidupan bagi manusia, tapi justru sebaliknya kengerian bagi manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang akan terjadi ketika ekosistem kelautan mulai goncang. Yang pertama, akan timbulnya banyak kematian akibat ketidakseimbangan ekosistem kelautan. Apa yang terjadi contohnya? Misalnya banjir mulai melanda di mana-mana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bilang banjir sebagai act of God. Jangan bilang banjir sebagai bencana yang Tuhan kerjakan. Sama sekali tidak. Itu hasil kebodohan manusia. Itu hasil keserakahan manusia yang mulai tidak bisa bersahabat dengan laut, tapi mulai menimbun laut, mulai mereklamasi pantai, dan mulai mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan banyak timbulnya kematian. Akibat apa? Akibat manusia tidak bisa mengendalikan air dengan tepat. Dan ketika manusia mulai tidak bisa mengendalikan air dengan tepat, maka kemudian air akan menghancurkan hidup manusia. Ini yang terjadi ketika sesuatu yang Tuhan berikan tidak bisa kita kendalikan, maka sesuatu yang Tuhan berikan justru sebaliknya menjadi bencana dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, inilah saat-saat dimana kita menghadapi semuanya. Sebagai orang percaya, kita nggak perlu panik. Sebagai orang percaya, kita nggak perlu khawatir. Sebagai orang percaya, kita nggak perlu marah menghadapi keadaan ini semua. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Allah sudah menyatakannya, Allah sudah menyingkapkan sebelumnya bagi saya. Saya hanya ingin berjalan dekat dengan Tuhan, karena semua yang saya lihat dengan keadaan yang terjadi di sekitar saya ini membuktikan bahwa firman Allah benar. Ini membuktikan bahwa Allah saya berkuasa. Allah sudah menyatakan jauh sebelumnya, sebelum semuanya terjadi. Dunia sedang panik karena bingung mengatasinya. Dunia tahu banjir akan tiba, tapi manusia nggak tahu bagaimana mengatasinya. Hanya tinggal tunggu apa yang akan terjadi dengan banjir dalam kali ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang percayalah orang yang bersyukur, karena Allah kita sudah menyatakan segala sesuatunya sebelum itu terjadi. Yang kedua, timbulnya juga banyak kematian di dalam laut, seperti misalnya manusia bunuh diri. Timbulnya banyak kematian di dalam laut, seperti contohnya apa? Manusia yang pergi dengan transportasi laut seperti dengan kapal, tapi kemudian hidup dengan minum mabuk, hidup dengan seks bebas, hidup dengan perjudian. Kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa menghargai lagi kasih setia Tuhan. Yang harusnya manusia bersyukur untuk kebaikan Tuhan, yang harusnya manusia bersyukur untuk kasih setia Tuhan, manusia mulai tidak tahu lagi bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia mulai tidak lagi bisa bersyukur, apa yang terjadi? Manusia mulai hidup dalam keputusasaan. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Sangkakala yang kedua, ketika kehancuran ekosistem kelautan terjadi, timbulnya banyak kekacauan dalam transportasi laut. Kita akan lihat salah satu transportasi yang dianggap cukup murah, yaitu transportasi melalui laut. Tapi yang kita lihat hari-hari ini, kapal yang satu bertabrakan dengan kapal yang lain. Kapal yang dianggap cukup hebat lalu tenggelam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini Alkitab sudah mau ingatkan, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi lagi. Tiba-tiba gelombang laut begitu besar, tiba-tiba badai menerpa, tiba-tiba gelombang melanda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita seperti kapal yang juga berlayar di tengah lautan lepas. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba badai menerpa. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba gelombang melanda, angin ribut datang. Kita nggak pernah bisa memprediksinya. Dia datang secara tiba-tiba. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Yang tadinya segala sesuatu bisa diprediksi sebelumnya, tetapi sekarang ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi lagi sebelumnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ketika gelombang
gelombang di dalam ekonomi kita, gelombang di masa muda kita, gelombang di tengah-tengah keluarga kita mulai naik begitu tinggi dalam kehidupan kita. Secara manusia kita terkejut dan berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tapi saya mau ingatkan sekali lagi buat saudara, Allah sudah menyatakannya buat kita. Allah sudah mengingatkannya bahwa segala sesuatunya akan terjadi. Tetapi Alkitab dengan tegas bilang, for the righteous nothing can by surprise. Buat orang benarnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Karena sebelum segala sesuatunya terjadi, Alkitab berkata, Allah akan menyatakannya, Allah memberitahukannya. Dan ketika itu terjadi, Dia berjanji, Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita, yang akan memberi kemenangan buat kita, yang akan memberi kepastian buat kita. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, ketika sangkakala kedua berbunyi, kehancuran ekosistem laut mulai nampak di mana-mana. Laut bukan lagi mendatangkan damai, laut bukan lagi mendatangkan kehidupan, tapi sebaliknya justru mendatangkan kengerian bagi hidup manusia, sehingga timbulnya banyak kematian karena ketidakpastian akan gerak dari air ini, sehingga banjir mulai melanda. Bahkan ada banyak kematian di dalam laut. Bahkan bukan hanya itu, banyak kekacauan terjadi dalam transportasi laut. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika semua itu terjadi, ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan yang hidup. Ini bukan saatnya kita mencari uang sebanyak-banyaknya lagi. Ini bukan saatnya kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya lagi. Makin banyak uang yang kau dapat, makin banyak kebutuhan yang kau miliki, makin banyak uang yang kau dapat, makin banyak kekurangan yang sedang kau sadari. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mulai mau mendekat kepada Tuhan, kita mau belajar bersyukur, kita mau belajar berterima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan buat kita, di situ kita melihat kuasa, kemuliaan, anugerah Tuhan terjadi. Sehingga meskipun sangkakala kedua ini berbunyi, kita orang percaya akan tetap mengalami berkat kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang menyadari Tuhan bahwa sangkakala Allah yang kedua ini sedang ditiupkan, sedang berbunyi, sehingga kami lihat ada banyak goncangan-goncangan, banyak banjir di mana-mana, banyak peristiwa-peristiwa yang sukar terjadi. Tapi ini yang kami percaya, Allah menyertai kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus, kami imani kemenangan, kami imani kesembuhan, kami imani berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus selalu memberikan yang terbaik. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.